Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan hari ini kita dalam acara definisi modul 1.4 budaya positif CGT angkatan 7. Ya, untuk mengikat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut ke doa untuk lebih berkahnya kita menjalankan acara definisi modul 1.4 budaya positif ini yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memohon ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minan najihin al-faizin al-mukhlisin في جميع الاختبار الدنيوي والأخروي مدى الأيام بكم فيكون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Semapan. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang berbahagia kita semua rekan-rekan Bapak Ibu guru, pada kesempatan siang hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan dari calon guru penggerak kita yang pada saat ini sudah ke tahap yang berapa bulan sudah ini? Ada 3 bulan ya, 3 bulan berjalan. Ini merupakan salah satu program yang tentu akan memberikan makna yang baik bagi kelangsungan proses pembelajaran dan bagaimana meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu guru. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada kita semua yang tentu dengan kesabaran kita, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan yang nantinya tentu akan membawa dampak positif baik kepada diri kita, kepada rekan-rekan kita, dan juga bisa kepada orang lain. Sebab dalam prinsip sekolah, prinsip guru penggerak itu bagaimana kita bisa bergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini prinsip dari guru penggerak. Inilah yang akan dilaksanakan, salah satunya sudah dibekali dengan baik lewat daring dan lain dari apa istilahnya? Lokakarya yang tentu akan memberikan pengalaman kepada CGP. Nah, pada saat ini tentu dia akan mempresentasikan apa yang sudah dipahami, apa yang sudah dipelajari, dan tentu nanti akan memberikan imbas kepada kita. Inilah berawal dari mana kita bisa tergerak. Apapun yang kita akan laksanakan itu kalau tidak tergerak dari hati kita, dari kesadaran kita, apapun ilmu yang kita terima, apapun pengalaman yang sudah didapatkan itu
kalau tidak tergerak dari hati nuraninya, maka tidak akan bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah kata tergerak. Kemudian di CGPT, di guru penggerak itu ada istilah bergerak. Nah, bergeraknya bagaimana? Apa ilmu yang sudah diberikan? Tentu dia akan mencoba mempraktikkan di kelas. Kalau itu sudah bagus, maka tentu akan ditingkatkan. Kalau kurang baik misalnya, tentu akan mencari solusi apa yang harus kita laksanakan sehingga bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah kita harus bergerak, bukan monoton dengan kondisi yang sudah. Ketika kita sudah mulai bergerak, tentu akan mencari solusi apa yang harus kita laksanakan, sesuaikan dengan teori-teori yang sudah diberikan. Nah, kemudian kalau sudah mantap itu, bagaimana kita bisa menggerakkan? Menggerakkan itu artinya bagaimana kita bisa mengimbaskan ke teman sejawat. Nah, pada saat inilah Bapak dan Ibu guru sekalian, kita akan pengimbasan ini artinya bagaimana dia menggerakkan, ya, menggerakkan apa yang sudah dipunyai, apa yang sudah dimiliki, pengalaman yang sudah didapatkan itu diimbaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan diseminasi budaya positif ini akan memberikan wawasan kepada kita, pemahaman kepada kita, sehingga betul-betul apa yang menjadi harapan kita menjadi guru penggerak yang betul-betul bisa tercapai. Begitu juga harapan saya kepada teman-teman yang lain yang belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak, maka mari kita belajar dari pengalaman ini. Ada pengalaman dari teman-temannya, kemudian ketika Bapak Ibu nanti lulus sebagai calon guru penggerak itu, maka ada tempat kita sharing untuk mencapai apa yang menjadi tugas-tugas maupun pengalaman-pengalaman itu kita tukar atau kita sharing. Nah, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang dipaparkan, dan ketika ada yang perlu ditanyakan, maka nanti ada sisi tanya jawab yang akan kita laksanakan. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sepapan atas sambutan sekaligus saran dan nasihat kepada kami sebagai guru. Kemudian acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif CGP Angkatan 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Sriningsih SPD. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan tugas wajib saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah ikhlas dan berbesar hati meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelum mulai ke materi, saya sampaikan bahwa pada saat ini kami sudah berjalan 3 bulan. Kami sedang berada di modul 1. Modul 1 itu ada modul 1.1 sampai 1.4. Kemudian di 1.4 ini mewajibkan kami untuk mengimbaskan atau mendeseminasikan. Kenapa namanya mendeseminasikan?
karena tidak hanya disampaikan saja begitu saja, tidak ada manfaatnya. Tetapi diharapkan setelah kegiatan ini kita sama-sama bisa memanfaatkan pengetahuan yang kita dapatkan ini, kita implementasikan di sekolah kita. Apalagi sekolah kita merupakan sekolah penggerak. Program ini sangat mendukung sekali kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah guru, oleh sekolah penggerak. Modul 1.4 ini merupakan budaya positif yang nanti setelah ini tujuannya adalah peserta dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian capaian yang ingin dituju yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman mengenai konsep. Yang pertama adalah konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan tujuan yaitu profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Pertanyaan pematiknya, setuju apakah atau tidak setuju? Kita sama-sama ya. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah itu juga dapat meningkatkan disiplin anak? Ya. Memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan disiplin anak atau motivasi belajar anak? Kita perhatikan nanti ya selanjutnya. Budaya positif di modul 1.4 ini meliputi 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, serta restitusi yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Sekarang kita coba merubah paradigma kita untuk paradigma baru. Bayangkan semua, genggam tangannya. Di tangan kita ini terdapat barang yang sangat berharga. Apa yang Anda akan lakukan untuk mempertahankan barang yang berharga di tangan ini? Sekalipun nanti ada orang yang membujuk Anda, merayu Anda, memaksa Anda, apa kira-kira yang Anda akan lakukan? Genggaman tangan Anda yang memegang sesuatu yang sangat berharga itu, apa kira-kira yang Anda akan lakukan? Bisa memberi pendapatnya mungkin. Ya, lebih mempererat lagi genggaman supaya jangan sampai lepas. Mungkin saya ya menggenggamnya lebih erat lagi. Baik, terima kasih. Jadi kita perlu merubah paradigma kita. Kalau kita memegang sesuatu yang sangat berharga, tentu kita akan memegang erat. Apa yang kita punya itu, karena sesuatu itu sangat berharga. Sekalipun kita dibujuk, dipaksa, sampai berdarah-darah, kita pasti akan mempertahankan apa yang berharga di tangan kita. Kemudian selama ini kita
teori kontrol kita itu ternyata ilusi guru itu bisa mengontrol muridnya, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi kebanyakan kita sebagai guru selama ini selalu memaksa anak didik kita. Bukan hanya kepada anak didik kita, tetapi kepada teman kita juga. Sering kita memaksa kehendak kita. Ya, benar apa tidak benar? Benar ya. Kita sebagai guru selama ini banyak memaksa kehendak kita kepada siswa. Jadi yang tadi itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Sekalipun kita dibujuk, sekalipun kita dipaksa, sekalipun kita diintimidasi, di apapun namanya, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Guru itu tidak bisa mengontrol anak buahnya, mengontrol siswanya. Bagaimanapun dia berusaha untuk mengontrol anak buahnya, makanya di sini ilusi guru itu bisa mengontrol anak buahnya, muridnya, ya. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Selama ini kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama, berpandangan sama kita. Kamu itu harus ikut saya. Ya. Apa yang saya katakan ini benar. Pandangan saya ini benar, pemahaman saya ini benar. Tetapi ternyata di kontrolnya itu kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian ada yang perilakunya buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu mempunyai tujuan. Baik itu perilaku baik, perilaku tidak baik, perilaku jahat, itu semua mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, yang tadi ya, padahal tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Tetapi yang sebenarnya adalah konsep berpikir kita yaitu menang dan menang. Ya, tidak ada menang kalah. Sama juga halnya kalau kita berjualan, harus kita positive thinking. Berpikirnya itu harus bagaimana ya kalau jualan saya itu laku. Jangan sampai kita ini bagaimana kalau jualan saya tidak laku, nanti betul tidak laku jualannya. Ya. Tapi berpikirlah bagaimana kalau jualan saya itu laku, apa yang saya harus lakukan kalau jualan saya itu laku. Nah, begitu juga dengan model berpikir yang di sini, kita tidak boleh berpikir menang kalah, tetapi harus berpikir menang-menang. Saya bisa. Semua kita sama. Semua kita punya kemampuan yang sama. Sama halnya juga untuk ikut guru penggerak ini ya. Saya juga tidak bisa awalnya apa-apa, tidak tahu, tetapi saya banyak bertanya, terutama kepada atasan kita, bapak kepala sekolah. Saya tidak tahu, siang malam bertanya apa yang harus saya lakukan. Misalnya seperti ini, saya tanya terus. Kalau misalnya bapak kepala tidak sempat, saya tanya kepada teman yang sudah melaksanakan. Karena berpikirnya yang kita harus lolos kalau sudah ikut tes. Ya, kita berpikirnya harus sukses. Nah, di sini merupakan rangkaian hubungan yang 6 materi tadi itu untuk menciptakan disiplin positif dari teori pilihan Dr. William Glasser. Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid
Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tetapi saat ini kita memaknai disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita tidak patuh, pasti akan timbul rasa tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sudah sering kita dengar. Karena kita merupakan sekolah penggerak, jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kenapa dia seperti ini? Karena nilai-nilai kebajikan itu sifatnya positif, ya, merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal, lintas bahasa dan lintas agama maupun latar belakang. Maka tersusunlah nilai-nilai kebajikan ke dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita lanjut ke pembelajaran 2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang tadi ya, pelajaran pengantin itu. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, yang tadi itu ya, hanya untuk mendapat imbalan, tidak dari hati melakukan sesuatu. Apa yang akan saya dapatkan ketika melakukan kegiatan ini? Kemudian yang penting Pak di sini adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya atau tidak melakukannya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat atau memerintah diri sendiri. Sebelum kita memerintah orang lain, kita perlu bisa mengkondisikan diri kita, memerintah diri kita. Itu yang dimaksud merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini hadiah itu ya. Saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sebagai asumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ternyata ini ya, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan yang selama ini kita berikan itu bisa menghukum. Penghargaan yang berlaku sama dengan hukuman. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu sudah ada di sini menurut Alpicon tahun 1993. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian bagaimana atau apa bentuk program kebajikan atau apresiasi yang seharusnya kita lakukan? Yaitu memberi dukungan secara khusus
beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid secara bergantian, atau bukan satu saja yang dipuji, bukan hanya yang pintar saja, tetapi yang keterbelakangan juga perlu untuk dipuji. Beri pengakuan secara konsisten. Kalau tidak bagus hatinya, nanti ibu gurunya tidak mau memberi pujiannya. Tergantung hatinya saja nanti mau puji siapa. Padahal itu semua anak kita butuh yang sama. Kemudian fokus pada proses saja. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang harus kita lakukan. Misalnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan kamu membantu temanmu yang baru masuk, ya, saya sangat menghargai itu. Sudah ada kadernya di sini. Kemudian saya menghargai kepedulianmu. Saya berterima kasih untuk kasih tanggung jawabmu. Misalnya anak-anak sedang membersihkan sampah atau kita lihat dari jauh ternyata ada anak didik kita sedang memungut sampah. Nanti kasihlah apresiasi itu, ya. Terima kasih untuk tanggung jawabmu anak. Tadi ibu lihat sudah memungut sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini ada beberapa tindakan. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kita bahas sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku. Membuat kalimat, saya tidak ingin terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mana suaranya? Ada hukumnya. Konsekuensi, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Coba kita lihat. Benar apa tidak yang tadi? Yang mana? Yang terakhir salah ya. Kenapa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi? Karena sudah ada kesepakatannya. Kalau misalnya terlambat, nanti kamu akan mengelilingi lapangan. Jadi seperti itu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan dan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah ditahukan, berarti tidak menyakitkan. Kalau hukuman kan bebas, ibu gurunya atau pak gurunya mau kasih apa. Misalnya bersihkan WC, pasti anak-anak akan merasa tersakiti ya. Sekalipun tidak di depan kita, tetapi di hatinya pasti meronta-ronta. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik yang tadi itu ya. Kalau konsekuensi tidak membuat anak merasa tidak nyaman, karena sudah ada kesepakatan antara guru dan siswanya. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman, anak akan merasa dipaksa. Paksakan. Sekarang juga kamu lari di lapangan atau bersihkan WC, maka di situ akan dia merasa keterpaksaan. Kalau konsekuensi itu ada stimulus, ada tanggapan. Kemarin kan kita sudah sepakat, kalau kamu terlambat, kamu akan
berlari mengelilingi lapangan 2 kali. Jadi tidak ada yang menyakitkan di hatinya. Terus mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Saya aja yang dihukum. Ya. Saya aja ini yang sama ibu guru, pak guru ini. Kalau konsekuensi akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Nanti kalau saya terlambat maka saya akan disuruh berlari. Maka anak itu akan datang cepat-cepat ke sekolah. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya kalau hukuman ya. Padahal dia tidak memasukkan baju, tetapi pas ada ibu gurunya dia sembunyi, dia terhindar dari hukuman. Kalau di konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Saya kan sudah tahu kalau tidak memasukkan baju nanti akan diinjek sama ibu guru, atau nanti akan dibuka resleting celana saya sama ibu guru untuk dipasangkan gitu kan. Anak-anak kan sudah besar, tidak malu untuk dipasangkan sama ibu gurunya. Jadi tahu apa yang akan terjadi ketika melakukan sesuatu. Marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau sedang menjalankan hukuman. Nanti kan anak-anak menjadi malu setelah dihukum. Malah kalau sudah dihukum, anak-anak diolok sama temennya. Cerita, kasihan deh kamu sudah dihukum, makanya. Nah, itu membuat dia merasa tidak dihargai. Kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Identitas kesuksesan, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada perbandingan lagi. Di atasnya konsekuensi itu ternyata ada yang namanya restitusi. Lebih bagus dari konsekuensi. Kalau misalnya tadi di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, kalau di konsekuensi sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau di restitusi itu pilihan apa yang mau dilakukan. Kalau di konsekuensi itu sudah jelas yang akan dia lakukan, tetapi sudah tahu. Kemudian kalau di restitusi itu pilihannya diri sendirinya. Kita sebagai guru tidak memaksakannya. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Ternyata ya hukuman itu tidak nyaman, bisa diingat sampai dia lulus bahwa dia pernah disakiti sama ibu gurunya atau sama pak gurunya, sudah dihukum sama pak gurunya. Saya yakin juga kita di sini pasti mengingat hukuman apa yang pernah kita terima dari guru-guru kita dulu. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, tetapi untuk jangka waktu pendek saja. Kalau konsekuensi, ya, dia memang tidak nyaman saat melaksanakan hukumannya, tapi saat itu saja, tidak terbawa-bawa atau tidak terngiang sampai dia besok lusa. Kemudian kalau untuk restitusi, menguatkan untuk murid, anak dalam jangka panjang. Anak bisa dikuatkan dalam jangka panjang. Kemudian dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau yang restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian kalau di hukuman itu, murid atau anak kita akan tersakiti. Kalau di konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Nanti kita lihat apa sebenarnya restitusi itu. Untuk hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahannya yang tadi itu. Kalau konsekuensi, anak belajar taat peraturannya. Kalau restitusi itu, anak belajar memecahkan permasalahannya. Apa sebenarnya restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu sebenarnya yang disebut dengan restitusi. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bagaimana memperbaiki diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Pembelajaran 3 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip seperti peraturan kelas. Kalau sekolah, peraturan sekolah, kalau tidak salah, ini juga sudah kita buat. Kalau untuk keyakinan kelasnya, yang di belakang ini fakta integritas ya. Kalau disebut sama Mami dulu fakta integritas. Kalau di sini namanya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik kita. Dan kita buatnya secara bersama-sama. Tidak dibuat oleh guru saja atau atasan saja, tetapi kita susun sama-sama. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Kita kembali ke nilai-nilai keyakinan. Apa yang kita yakini untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kebetulan di kelas juga sudah terbentuk kemarin keyakinan kelasnya, dibantu sama rekan guru membuat video. Insya nanti kita tampilkan kalau ada waktu. Jadi keyakinan kelas itu contohnya seperti datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif. Kalau misalnya datang tepat waktu itu sebenarnya bisa saja kata-katanya tidak terlambat, ya. Tidak terlambat itu sama kan artinya sama datang tepat waktu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif. Di sini ada contoh perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas, mungkin bisa dibedakan. Kalau peraturan itu misalnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas lebih universal, yaitu tanggung jawab, bisa dikelompokkan ke tanggung jawab. Kemudian misalnya juga membuang sampah pada tempatnya, menyapu ruang kelas, itu bisa kita taruh dalam keyakinan kelas seperti mencintai lingkungan. Atau kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini kalau di dalam keyakinan kelas bisa menghormati orang lain dan berkomitmen. Karena kalau tidak terlambat itu kan maksudnya nanti dia tidak menghargai orang lain. Bisa itu temannya, bisa itu gurunya. Jadi dalam keyakinan kelas itu dikelompokkan menjadi menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Sama, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau di sekolah mungkin tidak ada ya, tapi ini cuma contoh umumnya saja. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bisa juga di sini tertib mungkin ya. Kalau dia bergantian dan menunggu giliran, menghormati orang lain atau tertib juga bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatan atau keamanan. Kalau di kelas 4 kemarin, jangan bermain di dalam kelas itu sama jangan makan di dalam kelas itu kita kelompokkan ke dalam
makan, dan bermain saat istirahat. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana kira-kira? Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya Allah, bagaimana? Aku dalam pembelajaran. Aku dalam pembelajaran. Yang paling bawah itu kesepakatan. Yang sebelah itu keyakinan, yang sebelahnya ini yang ini keyakinan atau yang ini? Jadi keyakinan yang ada di poster itu ya. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya. Kemudian aktif dalam pembelajaran, menjaga kebersihan sekolah. Oh ya, yang tadi itu yang menyapu itu masuk menjaga kebersihan sekolah. Kemudian kalau di kelas menjaga kebersihan kelas ya. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Kita akan sama-sama membuat dari peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Tepat waktu, komitmen menghargai orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Bisa juga menghormatinya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran orang lain. Tertib. Gunakan masker. Keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas. Ya, berarti kuatannya ingat ya. Sudah bisa dibahas langsung. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Bagaimana, apakah kita semua benar yang tadi itu? Benar semua ya. Berarti memang guru-guru SD 1 sepapan ini guru-guru hebat. Kita lanjut ke pembelajaran 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu seperti yang dilihat. Jadi kalau selama ini ada teman yang cerita kalau tadi malam saya tinggal atau apa ya, Bunda tuh yang sering saya. Ternyata kita itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jangan heran kalau kita sering bercerita. Ya. Kemudian kita juga membutuhkan yang namanya kesenangan. Jadi pas istirahat ketawa-ketawa, makan sambil minum, ada suara yang ketawa besar-besar seperti Bu Sumi. Ternyata itu karena kita butuh kesenangan, ya. Saya selalu senang, butuh kenyamanan. Permakluman dari mami kepala kalau kita ketawa-ketawa ternyata kita butuh kesenangan. Dan kita tidak stres, betul. Kemudian kita punya kebutuhan yang itu kebebasan.
seperti kupu-kupu mau ke sana kemari itu ya. Boleh keluar, boleh kemari. Kalau jam istirahat boleh, makan boleh, ketawa boleh, semua kita boleh kalau kita jam istirahat. Begitu juga dengan anak-anak. Jangan kita saja, tetapi anak-anak juga perlu kita pahami. Sama kebutuhan dasar kita, namanya aja kebutuhan dasar manusia. Baik anak, orang tua sama kebutuhannya. Kemudian manusia memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Bintang, mau jadi apa, berkuasa di mana, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Ternyata keempat kebutuhan itu merupakan kebutuhan yang membuat kita bertahan hidup. Satu saja tidak ada di situ, pasti kehidupan kita kurang sempurna. Lemah. Ada yang datang-datang serengut, apa bahasanya kalau serengut itu tidak bersemangat. Ya. Karena ya betul. Karena kalau misalnya sarapan pagi itu masuk kemana Bu Suni? Kalau misalnya sarapan pagi itu kebersamaan itu di mana? Kesenangan. Kalau sudah sama-sama pasti akan merasa senang ya. Apapun lauknya, asalkan sarapan bersama. Jadi besok-besok jangan lupa bawa sarapan bersama. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan tadi tuh ya, paling utama. Kesehatan, rumah, dan makanan. Ingat, yang pertama adalah kesehatan. Apapun itu kalau tidak sehat tidak nikmat. Maka kita wajib untuk menjaga kesehatan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Semangat ya, semangat intermezzo siang. Jadi jangan kira kebutuhan biologis itu tidak penting. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, ya, posisi kontrol. Nah, di sini perlu kita sama-sama pahami bahwa di sini ada 5 posisi kontrol. Di mana kira-kira kita posisinya sekarang? Posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum. Ada yang membuat orang merasa bersalah. Ada yang posisinya ternyata menjadi teman. Kemudian ada yang pemantau. Kemudian terakhir manajer. Ya, kalau manajer ini sebenarnya di sini kita dituntut posisi yang paling sempurna di manajer ini. Bagaimana? Manajer artinya bukan kita memerintah Ibu Sumi, bukan artinya kita di atas, bukan artinya, tetapi bagaimana kita mengkondisikan. Tata caranya itu seperti apa? Kalau penghukum di sini guru berbuat menunjuk-nunjuk atau menyakiti, menyindir, itu kegiatan penghukum. Misalnya seperti ini, weh, kamu nih telat doang. Nah itu ya. Bukan hanya saya yang sering, tetapi saya yakin banyak dari kota yang seperti itu. Ya. Hampir semua. Karena kenapa? Karena kita kan belum tahu. Disinilah fungsi kita untuk belajar dan terus belajar. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Ya, sering dia begitu. Kamu ini terlambat terus. Gimana nanti kalau dilihat sama bapak kepala sekolah, kan ibu yang dimarahi. Nah seperti itu ya, membuat anak merasa bersalah. Atau enggak kasihan apa melihat ibu, kamu ini selalu berpakaian tidak rapi. Nanti ya, di mana sudah ada pandangan kira-kira di mana? Penghukum. Di mana kira-kira?
Kalau penghukum, insya Allah semua kita di penghukum. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau jadi teman itu biasa seperti apa kira-kira contohnya? Pamor. Ayolah lakukan ini demi ibu. Ayolah lakukan ini demi bapak. Ayolah menyapu anak. Nah seperti itu kata-katanya ya. Kemudian kalau pemantau selalu mengawasi pemantau ini. Ingat, segala perbuatan itu mempunyai tujuan. Apapun posisi kita, kita mempunyai tujuan. Ya kayak tadi itu ya, baik itu perbuatan positif maupun negatif itu mempunyai tujuan. Kemudian kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, maksudnya begini kalau dia manajer. Tadi saya lihat kamu terlambat. Kira-kira kalau kita terlambat itu anak kita mau jadi apa? Nah seperti itu ya. Atau tadi saya lihat kamu buang sampah. Kira-kira kalau membuat sampah pada enggak selama sembarang itu, kira-kira apa yang terjadi? Nah seperti itu. Tetapi manajer itu memberikan solusi atas kesalahan anak. Kira-kira kalau sekarang terlambat, besok biar tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Itulah posisi manajer. Bukan contoh penerapan posisi kontrol yang 5 ini. Kita perhatikan ya videonya sama-sama. Penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi setelah memperhatikan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira kita berada di posisi kontrol yang nomor berapa? Semua ya, semua pernah kita lakukan. Hebat berarti. Semua guru-guru hebat. Jadi sebenarnya posisi yang paling kita disarankan adalah posisi manajer ya, karena di situ kita bukan hanya mencari kesalahan, tetapi juga mencari solusi atas kesalahan tersebut. Kemudian kesalahannya bukan difokuskan kepada misalnya terlambat itu saja kesalahannya, tetapi kira-kira apa yang membuat dia terlambat. Seperti tadi kan, kenapa dia terlambat? Karena lupa bangun. Kalau lupa bangun pagi itu kira-kira apa yang dilakukan? Jadi dicari sampai ke akar-akarnya. Kemudian kalau sudah ditemukan akar permasalahannya, solusinya seperti apa? Tadi Naren mendapatkan solusi bahwa dia akan menyetel alarm pagi-pagi. Kalau tidak menyetel alarm pagi-pagi, dia akan meminta bantuan kepada kakaknya untuk mengingatkan dia untuk bangun lebih awal. Jadi seperti itu posisi manajer. Semoga kita bisa merubah posisi kontrol kita yang selama ini misalnya kita menjadi penghukum sampai dengan nomor 4 yaitu pemantau. Dengan memperhatikan video ini atau materi ini, kita bisa menjadi posisi kontrol yang manajer. Amin. Ya. Setelah kita menonton video tadi, sampai sejauh mana pemahaman kita tentang posisi kontrol yang sudah kita tonton. Pernyataan-pernyataannya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa ini? Betul, membuat rasa bersalah. Yang nomor 2, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Oke, coba kasih saya lihat ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Kalau belum paham nanti kita putar lagi video ini. Ayolah,
yakin ada kunci jawabannya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Resolusi. Kalau manajer itu kan tidak yang menginginkan. Memantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah? Coba kita lihat kunci jawabannya. Ternyata saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Betul? Jadi hebat ya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukan itu. Betul? Ayolah lakukan dengan benar. Apakah kamu mau mendapatkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu yang salah tadi ya. Berarti kita belum paham apa itu. Ya, tadi salah katanya cuma mau ya. Lupa ingat. Nanti kita tambah lagi pembukaan videonya. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Jadi seperti itulah contoh kata-kata saat kita memegang posisi kontrol. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah kita bandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Disinilah dia bentuk restitusi itu. Jadi restitusi itu seperti ini. Dia melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan kata-katanya seperti ini. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita menenangkan anak, biar dia tidak merasa bahwa dia saja yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian juga bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan anak. Sama, ya seperti itu kita menstabilkan anak saat dia melakukan kesalahan. Kemudian kita lanjutkan ke validasi kebutuhan. Seperti kata-katanya itu bisa seperti yang di sini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif? Adakah cara yang lebih tepat untuk menyatakan yang kamu butuhkan itu? Jangan hanya sekedar melakukan kesalahan. Kemudian di yang ketiganya menanyakan keyakinan. Menanyakan kembali keyakinan yang sudah kita buat, yaitu masih ingatkah kesepakatan kita yang sudah kita buat, atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa kalau seperti itu terus. Nah, itu menanyakan keyakinan pada diri anak setelah dia melakukan kesalahan. Untuk lebih memahami tentang restitusi segitiga restitusi ini, kita saksikan contoh video restitusi. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini begini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain seperti itu Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan?
Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dengan menyaksikan video tentang restitusi tadi bisa menambah pemahaman kita tentang segitiga restitusi. Jadi tahapannya itu yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan anak, kemudian menanyakan keyakinan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa ini? Betul, membuat rasa bersalah. Yang nomor 2, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Oke, coba nanti kita lihat ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi seperti itulah contoh kata-kata saat kita memegang posisi kontrol. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah kita bandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Disinilah dia bentuk restitusi itu. Jadi restitusi itu seperti ini, dia melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan kata-katanya seperti ini. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita menenangkan anak, biar dia tidak merasa bahwa dia saja yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian juga bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama, ya seperti itu kita menstabilkan anak saat dia melakukan kesalahan. Kemudian kita lanjutkan ke validasi kebutuhan. Seperti kata-katanya itu bisa seperti yang di sini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif? Adakah cara yang lebih tepat untuk menyatakan yang kamu butuhkan itu? Jangan hanya sekedar melakukan kesalahan. Kemudian di yang ketiganya menanyakan keyakinan. Menanyakan kembali keyakinan yang sudah kita buat, yaitu masih ingatkah kesepakatan kita yang sudah kita buat? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa kalau seperti itu terus? Nah, itu menanyakan keyakinan pada diri anak setelah dia melakukan kesalahan. Maka perlu untuk kita menyusun dulu keyakinan kelas. Karena nanti kan perlu di sini kita akan menanyakan keyakinan kelas dari kesalahan yang anak-anak kita lakukan. Kemudian tadi di video juga ditampilkan kalau segitiga ini bisa dijalankan sesuai berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Misalnya
siswa membuang sampah sembarangan atau pas kita masuk kelas di situ ada sampah berserakan. Loh, kenapa begini nih? Masih ingat keyakinan kelas kita? Berarti kita tidak menstabilkan, kita tidak menstabilkan identitas dulu ya, karena di sana kan semua anak yang melakukan kesalahan. Tetapi kita langsung menanyakan keyakinan kelas kita. Yuk, apa keyakinan kelas kita anak? Kenapa ini kok berserakan sampahnya? Nah, di situ anak-anak akan langsung tek hatinya. Oh ya, keyakinan kelas kita adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu contohnya kalau yang tidak melaksanakan tahapannya secara utuh yang 3 ini. Demikian pemaparan materi tentang budaya positif modul 1.4 budaya positif pada hari ini. Terima kasih Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Salam bahagia. Terima kasih banyak untuk materi yang sangat luar biasa dari Ibu Retno Sriningsih SPD. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Retno menjadi pelajaran kita semua dan kita sudah bisa terbuka otak dan pikiran kita bagaimana menjadi guru yang baik, guru yang bisa lebih positif lagi untuk membimbing dan mendidik anak kita di sekolah. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah kita masuk ke tanya jawab. Bagaimana membedakan bahasa dalam memberikan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Maksudnya itu dalam bahasa. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apa perbedaan bahasa dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bukan hanya sekedar dari bahasanya ya kalau pembedanya, tetapi juga dari tindakan atau apa yang didapatkan oleh siswa. Jadi yang membedakan hukuman sama konsekuensi dan restitusi adalah ini contohnya. Kalau hukuman itu apabila anak melakukan kesalahan, maka guru itu bebas menentukan hukumannya. Misalnya saja apa kira-kira sekarang contoh kesalahan anak itu seperti apa? Terlambat saja ya masalahnya. Pas kita melihat anak ini langsung kita melihat tadi kalau tidak salah sudah kita putar videonya juga. Kemudian guru tanpa berbasa-basi menanyakan, kenapa kamu terlambat? Kenapa seperti ini terus? Sekarang karena kamu terlambat, kamu bersihkan kamar mandi atau kamu keliling lapangan 10 kali, 20 kali atau 5 kali lah. Karena lapangannya besar, nanti kalau 10 kali anaknya lemas ya. Jadi hukuman ini spontan, begitu saja, tidak ditahu sama anak apa yang akan menjadi hukumannya. Jadi belum ditahu sama anak. Jadi ini hukuman ini mau-maunya guru, tidak ada kesepakatan, mau-maunya guru saja. Kemudian bahasanya itu kalau penghukum itu posisi kontrol menjadi penghukum itu tadi suaranya keras, menunjuk-nunjuk, merasa diri paling benar menjadi guru ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tetapi siswa sudah tahu karena ada omongan atau pembicaraan awal dulu dari guru, kesepakatan dulu dari guru sama siswanya. Anak-anak mulai sekarang kalau ada yang membuang sampah sembarangan atau kalau ada yang mematahkan apa yang ada di kelas, maka besok dia berdenda. Dia mengeluarkan uang denda. Jadi mereka tahu kalau misalnya melakukan kesalahan bahwa dia akan menyiapkan uang dendanya atau dia akan menyiapkan dirinya untuk melakukan hukuman dari bapak ibu gurunya. Bahkan tanpa disuruh nanti anak-anak sudah paham kalau sudah melakukan kesalahan, berarti sekarang saya akan menjalankan hukuman dari apa yang saya perbuat. Kemudian kalau restitusi itu anak-anak itu dibimbing untuk menemukan akar permasalahannya. Misalnya dia datang terlambat, apa yang menyebabkan dia terlambat? Kan pasti ada latar belakangnya, pasti ada penyebabnya. Kemudian ditanyalah sama gurunya, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Karena bangun kesiangan. Apa yang membuat kamu bangun kesiangan? Karena
menonton video atau HP kah atau nonton TV, main game, apalagi sekarang ya anak-anak. Kemudian begitu. Terus kemudian guru mencarikan solusinya. Kira-kira biar kamu tidak terlambat tidak langsung terlambat masuk sekolah. Kira-kira biar kamu bangunnya cepat, apa yang harus kamu lakukan? Tentu dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang seperti tadi, seperti yang menonton TV atau bermain game dan lain-lain. Kita sebagai guru dituntut untuk menjadi manajer dan menggunakan restitusi dalam pemecahan masalah. Jadi mungkin seperti itu tanggapan dari saya, Ibu Rika. Semoga puas. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya terima kasih. Ini sebagai refleksi saja kepada kita semua tentang apa yang sudah kita dengarkan, sudah kita paparkan, menerima paparan tadi terkait dengan bagaimana budaya positif. Budaya positif. Nah, di sini peran yang paling utama adalah fungsi manajer. Fungsi manajer. Bagaimana manajer itu tadi sudah dijelaskan. Di sini kuncinya di segitiga restitusi ini. Karena di sana bagaimana menstabilkan identitas. Kita tahu permasalahan anak-anak itu sendiri. Kita bisa mengontrol anak-anak itu seperti apa dia. Kemudian setelah apa yang dilakukan oleh anak itu, nah tentu kita akan mengadakan suatu kesepakatan, ya, satu kesepahaman tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Di sini memaparkan keyakinan, ya, keyakinan itu ya. Nah, kemudian setelah kita sampaikan itu, kita berikan solusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak itu. Contoh saja, anak selalu membuang sampah di sembarangan tempat. Beberapa orang anak, tentu kita akan mengidentifikasikan anak itu seperti ini. Ya, bagaimana caranya? Kita berikan suatu kesepakatan. Kalau dilanggar ini apa yang menjadi yang harus dia lakukan. Nah, kemudian agar tidak terulang kembali apa yang dia lakukan itu tentu ada validasi kebutuhan apa supaya anak-anak itu tidak melakukan atau mengulangi kembali hal-hal yang kurang baik. Nah, di sini jadi itu fungsi kontrol dari Bapak Ibu guru sebagai manajer, sehingga tadi juga dijelaskan bagaimana kalau hukuman itu yang saat ini itu tidak boleh dilakukan, ya, hanya boleh kita melakukan kegiatan atau memberikan pembelajaran mungkin namanya kalau ada kesepahaman, konsekuensi. Nah, di konsekuensi ini kita mengadakan perjanjian kepada anak, kalau melanggar ini maka kalian jadi tahu dia batasan-batasan yang akan dilakukan. Nah, itu saja Bapak Ibu guru. Ini sangat baik teorinya, ya, teorinya sangat baik dan ini mungkin sudah diuji coba, ya, sama pakar-pakarnya. Cuman sekarang tinggal Bapak Ibu guru memahami, sudah dipahami dan silahkan dicoba. Nah, bagaimana agar budaya positif ini, terutama di sekolah kita, terutama kaitannya dengan sampah, ini tidak terlepas dari bagaimana Bapak Ibu guru sebagai manajer yang akan memanage semuanya. Ketika anak membuang sampah di sembarangan tempat, tentu ada di masing-masing kelas buat perjanjian apa yang harus kita lakukan, sehingga anak-anak itu tidak lagi mengulangi hal-hal yang sama. Ini sudah berapa tahun ini bak sampah setiap kelas, di luar kelas, bak besar, bak kecil semua. Tetapi apa? Ini tetap aja anak-anak kita masih tidak mengindahkan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu guru. Nah, inilah tugas kita, bagaimana sebagai manajer bisa melakukan perubahan-perubahan dari hal yang
tidak baik akan menjadi baik. Itu barangkali. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Sehat. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dirga. Kenapa Dirga? Kalau Irfan sakit tadi sudah dikasih tahu sama kakaknya. Oke, hari ini anak-anak kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu contohnya kan kayak kita datang tepat waktu. Ya. Kesepakatan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif. Hilangkan atau jangan gunakan kata-kata negatif seperti jangan atau tidak boleh. Ya. Sebenarnya datang tepat waktu itu juga bisa jangan terlambat. Ya. Tetapi kita menggunakan kata-kata positif sehingga menjadi datang tepat waktu. Paham? Kesepakatan kelas itu kita buat sama-sama dan kita jalankan sama-sama. Kita sepakat antara guru dengan siswa, siswa bersama siswa, ya. Kesepakatan kita menulis apa yang kita inginkan tentang keinginan kita yang ada di kelas ini. Bisa juga yang ada di luar kelas, misalnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya. Itu nanti kesepakatan kita susun bersama, kita jalankan sama-sama. Paham sekarang apa yang mau dibuat? Ya, sekarang Ibu bagikan satu lembar kertas. Kalian tulis apa kira-kira yang diinginkan. Nanti itu kita sepakati. Kita tahu di depan dulu, kita kumpulkan dan kita sepakati nanti. Paham? Oke, kita mulai ya. Ya? Boleh. Satu-satu ya. Satu-satu. Nanti tulis. Ibu kasih kertas satu-satu. Nanti tulis apa yang mau ditulis. Kalau ada spidol biar lebih jelas tulisannya boleh. Kalau pinjam spidol Ibu juga boleh. Dan dikasih ya. Tulis yang bagus. Ya, nanti kan kita mau tempel di papan tulis. Ya. Apa juga selain menghormati guru? Ya, apa ini? Menyapu, dapat ini dengan tulis ini. Tadi katanya mau nulis apa, Birma? Lagi menulis, apa lagi menulis? Yang itu? Betul, dengan nyetil doang atau bersikap jujur. Gimana sudah?
membuang sampah dan menyapu. Bersikap membuang sampah. Jangan bangkang dia. Oh iya, ini juga jujur. Hormat kepada guru. Ada juga memakai seragam yang rapi, hebat. Berpakaian rapi, sama. Bersikap jujur, membuang sampah. Membuang sampah. Membuang sampah. Membuang sampah, sama. Ya, membuang sampah, sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kesepakatan kelas yang kita dapatkan dari kelas kita ini. Yang pertama, menghormati guru, menyayangi teman. Ini kita satukan menjadi satu ya. Apa kita bilang? Apa kita bilang? Menghormati guru dan menyayangi teman. Oke. Dan menyayangi teman. Menyayangi teman. Sepakat ini? Siap untuk menyayangi temannya? Maksudnya jangan cuma pukul-pukul teman ya. Bapak harus mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Ini maksudnya jujur. Bersikap jujur, bersikap jujur, bersikap jujur, bersikap jujur. Berarti apa kita kelompokkan dia semuanya ini? Bersikap jujur. Ada yang menyapu, membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, dan membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Apa kita bilang sekarang ini kesepakatan kita ini? Menyapu dan membuang pada tempatnya. Sepakat? Siap? Melaksanakannya? Kalau kita membuat kesepakatan, kita harus juga melaksanakan. Ini datang tepat waktu. Ya. Sepakat datang tepat waktu? Mulai besok jangan ada yang terlambat. Siap? Yang kelima, apa ini? Berpakaian rapi, memakai seragam yang rapi. Kita satukan menjadi memakai seragam ini berdoa sesudah belajar, berdoa sebelum belajar. Kita satukan menjadi apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini sudah sering dirasakan ya. Kita mendapatkan 6 kesepakatan kelas. Pertama, menghormati guru dan menyayangi teman. Bersikap jujur,
ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Besok kita cetak dia kesepakatan kelas ini dengan baik, dengan bagus, kita tempel sehingga bisa dilihat sama semua siswa. Begitu dia mau membuang sampah, oh iya, kesepakatan kelas kita adalah menyapu dan membuang sampah pada tempatnya. Tidak jadi dia buang sampah sembarangan, oke? Ada yang mau mengeluarkan baju, pastinya kesepakatan kelasnya berpakaian rapi. Oh iya, kesepakatan kelas kita berpakaian rapi. Tidak jadi keluarkan bajunya. Ya anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting karena bisa membuat kita menghormati guru dan bersikap jujur. Penting karena bisa membuat kita jadi lebih baik. Penting karena bisa membuat kita disiplin.